Nah ini lu melihat ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah, kira-kira karena faktor apa? Sebenarnya sih gue ketemunya Thailand sama Malaysia, tapi kalau misalnya di pairing pot satunya Indonesia sama Thailand kayaknya nggak akan ketemu kan. Jadi ya kalau misalnya ketemu Thailand sih ya bisa lah kali ini menang lawan. Oke Zoners, kembali lagi di Kick Off. Di episode sebelumnya kita bahas persaingan Super League yang sudah mengerucut ke Persib dan Borneo. Di hari ini, di episode kali ini kita akan membahas soal FIFA yang akhirnya menunjuk timnas Indonesia atau Indonesia sebagai tuan rumah Divisi 1 FIFA ASEAN Cup. Jadi kan FIFA ASEAN Cup diikuti oleh 12 negara. Jadi 12 negara itu kemudian dibagi ke dua divisi ya, Divisi 1 dan Divisi 2. Pembagian divisi ini berdasarkan peringkat FIFA terbaru dan akhirnya Indonesia yang menempati peringkat ke-122 dunia menempati Divisi 1 dan dipercaya FIFA sebagai tuan rumah. Nah, untuk mengulas lebih lanjut, gue sudah ditemani oleh dua jurnalis Okezone, ada Feby Novalius dan juga Wikanto Armudoyo. Seperti biasa. Luar biasa ya. Sehat ya? Sehat, Bur. Sehat. Tadi udah gua ulas tadi, timnas Indonesia gabung Divisi 1 ya. Iya. Dan kemungkinan lawan-lawannya ini di Divisi 1 ada Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Filipina. Jadi kenapa mereka masuk Divisi 1? Karena secara peringkat mereka lebih baik lah ketimbang 6 negara lain. Iya. Nah ini lu melihat ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah, kira-kira karena faktor apa nih? Karena kan banyak ya, ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia. Secara stadion mereka yang nggak kalah lah dibanding Indonesia. Bahkan Thailand kita akui rumputnya jauh lebih bagus timbang Indonesia ya. Iya. Kenapa akhirnya FIFA nunjuk Indonesia sebagai tuan rumah? Ya karena mungkin antusias sepak bola di kita juga besar juga. Terus ya kalau kualitas stadion sekarang, stadion kita juga stadion Liga 1 kita juga bagus-bagus, Bur. Jadi ya mungkin FIFA ngelihat kita juga dari atmosfer pertandingannya mungkin nanti di sini lebih besar gitu dibanding negara lain, karena ini kan baru juga kan FIFA bikinnya kan gitu. Kalau gue mungkin ya satu itu karena antusiasme yang tinggi dan dua market ya, karena mau nggak mau pasar Indonesia tuh tinggi. Apalagi orang Indonesia tuh sebetulnya bukan gila sepak bola tapi gila nonton sepak bola gitu. Jadi pertandingan apa aja tuh ditonton, Tarkam aja rame ya kan, pertandingan apanya ditonton gitu. Jadi mungkin FIFA melihat itu dan mereka pengen melihat stadion ya, paling nggak stadion terisi lah, nggak kosong-kosong banget gitu. Jadi ya mereka milih Indonesia. Apalagi kalau misalnya nih ya, yang Feby tadi udah singgung, stadion-stadion kita juga udah nggak kalah. Kayak misalnya di Jakarta gitu, Jakarta kita punya GBK, kita punya JIS. Di geser dikit kita mungkin punya Banten, pinggiran ada Pakansari, ada Patriot. Iya. Misalnya Jawa Timur, Surabaya ada Malang gitu-gitu. Bandung pun ada 2 gitu. Jadi kalau misalnya harus ada stadion satu buat pendamping ya kita pasti punya lah di setiap kota gitu. Jadi mungkin itu pertimbangannya. Kalau menurut gue mungkin ya karena koneksi ya. Iya, bisa. Karena kan Bisa Pak juga, Erick Thohir tuh sama Infantino CS ya. Iya. Dan my friend kan. Apalagi kan kemarin juga di Kongres FIFA tuh Erick Thohir diundang kan. Diundang secara khusus untuk membicarakan soal FIFA ASEAN Cup ini dan bener aja akhirnya dipilih sebagai tuan rumah kan. Yang kantor FIFA juga ada di Jakarta dan kayaknya di Asia bahkan ya. Kayaknya nggak ada kantor FIFA di negara-negara Asia lain selain di Indonesia. Kan. Nah ini kan di FIFA ASEAN Cup ini timnas Indonesia bisa pakai pemain utama ya, karena kan digelar di FIFA Match di September Oktober. Dan juga otomatis ya pemain kayak Jaijes, terus Kevin Dix, Kevin Verdong, ini mau nggak mau mereka pasti dipanggil nih. Dan klubnya juga harus ngelepas karena digelar di FIFA Match di September Oktober tadi yang seperti udah gue bilang. Nah ini udah pasti juara nggak Indonesia nih dengan hadirnya pemain-pemain kayak gini nih? Ya kalau sebenarnya ada pertandingan ini menarik buat kita para pencinta timnas, pencinta sepak bola Indonesia bisa ngelihat pemain-pemain ya kayak JIJ bisa main resmi di timnas Indonesia karena kan di bawah FIFA-nya langsung kan. Ya udah gitu jadwal timnas juga sebenarnya sampai ke depan juga masih kosong juga karena jadi kenapa itu makanya alasan menarik banget FIFA ASEAN ini supaya ya kita bisa ngelihat JIJ, Kevin Verdong bisa main di sini nih. Ya kan udah gitu ya durasinya lumayan agak lama juga kan nanti kan. Ya kalau emang dibilang harus juara apa enggak ya kalau lihat materi pemain kita begini semua mah harusnya sih
Ya minimal bisa final lah gitu. Final, Bisa. Malu lah kalah sama Vietnam. Iya, Thailand, makanya, ya. apalagi harus itu. juara sih kalau menurut gue. Yang penting mah kalau gue ngelihatnya ini kayaknya buat mengembalikan semangat kita lagi ke dukung timnas terus supaya Sempat redup ya setelah euforia kemarin gagal di Piala kualifikasi Dunia, Piala Dunia benar, kan. benar. Nah ini peluang PSSI buat ngajak Balikin lagi, antusiasme lagi ya. Iya itu sih. Kalau gua gini, antusiasme apa enggaknya penonton kita lihat dari AFF dulu. Karena jangan lupa kan AFF mainnya bulan Juli Agustus ya. Nih kita lihat dulu kalau misalnya AFF tim asuhannya John Hartman memperlihatkan tren yang positif, even nggak juara misalnya, tapi sampai final bikin supporter berminat lagi nonton, sudah pasti FIFA Asian Cup penontonnya akan lebih banyak. Apalagi pakai pemain-pemain yang tadi kan kayak Jay Itzes, Kevin Dix, Kelvin Verdong. Dan juga ada space 2 minggu kan, jadi mau nggak mau mereka pasti main. Dan ya kalau misalnya juara atau enggak, ya kalau AFF-nya nggak juara ya Asian Cup-nya juara lah, seenggaknya buat penghiburan. Kalau AFF juara, Asian Cup-nya final ya oke lah, nggak masalah gitu. Ya pokoknya salah satu dari dua itu juara, ya kalau bagus dua-duanya juara. Kalau nggak ya salah satu lah juara. Ya gue sih ya berharapnya dua-duanya bisa juara ya. Iya. Karena di Piala AFF kan yang digelar di bulan Juli kita belum pernah juara kan. Belum pernah juara. Cuma jadi runner up 6 kali dan di FIFA ASEAN Cup di gelaran perdana ya harapannya bisa langsung juara. Dengan adanya Jaijes, ada Emil Laudero, ada Ole Romeni. Ya masih nggak juara sih. Harapan bisa juara. Nah ini itu kan divisi 1 ya. Nah di divisi 2 FIFA tuh menunjuk Hong Kong sebagai tuan rumah. Ini jadi pertanyaan, kok bisa jadi Hong Kong ya jadi tuan rumah? Padahal di divisi 2 itu ada Myanmar, ada Laos, ada Brunei, Timor Leste, Kamboja. Kok bisa Hong Kong? Padahal Hong Kong kan bukan negara ASEAN satu ya, dan juga bukan anggota AFF. Menurut lo gimana pertimbangan akhirnya Hong Kong bisa jadi tuan rumah divisi 2 itu? Alasan pasti FIFA-nya gue kurang tahu, cuman mungkin Hong Kong kalau di persaingan di Asia Timur antar Jepang, Cina gitu kayaknya Hong Kong kalah bersaing ya. Itu mungkin jadi salah satu pertimbangan FIFA ya. Mungkin ini juga ya. Jadi mungkin FIFA melihat ini, jadi mungkin ada dua opsi nih. Ini pertanda Hong Kong pindah ke AFF karena kan sebenarnya perpindahan regional di Asia itu bukan hal yang bukan hal yang aneh lah. Karena kayak Iran kan itu di Asia Barat awalnya kan secara geografis mereka di Asia Barat tapi pindah ke Asia Tengah. Terus juga ada Afghanistan yang negara Asia Barat pindah ke Asia Selatan. Terus juga ada Indonesia, waktu itu Indonesia sempat dirumorin mau pindah ke Oceania, pindah ke AFF ke timur. Nah makanya nih kalau misalnya Hong Kong bener pindah ke AFF sih sebenarnya ya bukan hal mengejutkan gitu kan. Dan itu opsi pertama. Kenapa Hong Kong dipilih jadi tuan rumah? Karena memang secara venue mereka lebih siap lah ketimbang negara-negara kayak Kamboja, kayak Myanmar, Timor Leste. Jadi mereka lebih siap. Selain itu juga ya mungkin nih Hong Kong dipilih sebagai tuan rumah aja. Jadi nanti di FIFA ASEAN Cup mungkin di edisi 2027 atau 2028 ya nih Hong Kong nggak ada lagi. Jadi ya opsinya kalau menurut gue dua sih. Di antara memang tanda dia bakal pindah ke AFF karena di Asia Timur dia ada ya nggak mungkin lah karena di AFF itu kan sebenarnya dia ada 2 tingkatan ya. Tingkatan pertama tuh kualifikasi dulu tuh Hong Kong, Taiwan, Macau, Guam. Nanti nanti satu yang juara di kualifikasi ini masuk ke round final nih. Isinya Jepang, Korea Selatan, Jepang sama Cina biasanya. Nah Korea Utara juga kadang-kadang masuk juga tuh. Tapi karena sekarang Korea Utara kadang-kadang sepak bola nggak aktif, jadi dia dilibatin di kualifikasi. Kalau lu gimana Pak? Kalau gue melihatnya Hong Kong ini kayak undangan aja. Kalau misalnya kita lihat Copa America kan kadang suka ngundang Jepang ya kan. FIFA Arab Cup ngundang siapa gitu. Jadi mungkin kehadirannya Hong Kong ini buat ya mengundang aja, ngundang dan genapkan ring kan. Tadinya 12 kan. Tadi kan cuma 11 nih. Ya ada Hong Kongnya 12 dan secara jarak nggak jauh. Secara peringkat juga nggak jauh dengan yang ada di divisi 2 di Asian Cup. Jadi ya oke-oke aja sih Hong Kong dan juga benar tadi venue-nya lebih siap ketimbang misalnya di Kamboja, di Myanmar, di Timor Leste, di Brunei Darussalam gitu. Ya seenggaknya itulah alasan-alasannya mungkin ya kalau gue gitu. Nanti invitasi aja undangan invitasi aja. Ya. Walaupun di Copa America nggak pernah tim undangan jadi tuan rumah kan. Betul. Ini kan tim undangan tapi jadi tuan rumah. Ya mungkin karena memang ya secara peringkat, secara jarak juga nggak jauh ya kan. Dan itu ya mereka pasti negara-negara yang nanti main di Hong Kong pasti dapat uang kompensasi dari FIFA kan. Betul. Uang kompensasi dari FIFA untuk main di FIFA ASEAN Cup.
Nah, Tapi ini- kenapa Australia nggak masuk ya, Bur? Nah itu dia, karena kayaknya Australia itu udah punya agenda khusus kayaknya. Australia nggak Karena mau. kan, karena itu kan FIFA Matchday masuknya ya. Mereka mungkin setelah Piala Dunia 2026 tuh udah punya agenda. Agenda Uji yang coba entah uji coba lawan Brazil, lawan Jepang mungkin. Iya, Jadi ya mereka bukan level lah buat main di ASEAN. ASEAN. Dan sebenarnya kan mereka di ASEAN tuh cuma ya numpang Masuk nama aja, doang. nama Iya. doang, Karena betul. kan ketika dia memutuskan pindah dari Oceania pindah ke AFC, paling deket mereka kan harus masuk regional nih, Iya. subregional maksudnya ya. Akhirnya dia milih ASEAN atau AFF ya karena cari geografis Paling dekat. Paling dekat. Paling dekat. Kan selain ASEAN sebenarnya ke Asia Timur di Asia atas Timur ya, jauh. tapi ya jauh lah. Iya, iya. Makanya dia lebih milih di AFF dan terbukti kan juga sebenarnya Australia di kalau kelompok umur dia main Ikut, lah ya kan. iya. Dari AFF U16, ada U19, U23 tuh mereka selalu main, tapi untuk di level senior mereka nggak main, walaupun dalam beberapa hari terakhir tuh sempat ada rumor katanya AFF mengundang Australia nih untuk main di AFF senior dan mungkin itu baru direalisasikan di edisi 2028. 2008 ya. Ini kan sebenarnya dari 6 negara nih, dari divisi 1 kan ada Indonesia, Thailand, Thailand, Vietnam, Singapura, Malaysia, Filipina. Ini formatnya nih kalau dalam pengamatan gue ya, kayak ini 6 tim ini bakal dibagi ke 2 grup. Satu grupnya 2 tim nih, misal grup A, grup B. Nanti juara dan runner-up grup lolos ke semifinal. Semifinal. Nah, nanti semifinal mereka main lagi, yang menang langsung masuk ke semifinal. Ini tanpa kandang tandang ya, Iya. karena kan tuan rumah Indonesia Indonesia, kan. iya. Dan sebenarnya kan Indonesia nguntungin Indonesia karena main Iya. di kandang ya. Ya, Iya. betul. Dan kalau menurut gue sih formatnya kayak gitu. Jadi 6 negara ini Dibagi 2. dibagi dalam 2 grup, Iya. juara dan runner-up lolos ke semifinal. Dan nanti ya kita lihat lah siapa yang akan jadi juara. Nah ini kira-kira dasar pembagian grupnya apa nih Pak? Ranking Dari FIFA sih pasti. FIFA. Ranking FIFA dan Indonesia kalau statusnya tuan rumah otomatis dan harusnya kudunya itu Pot adalah pot 1. 1. Nggak mungkin pot 2 atau pot 3 karena tuan rumah. Even misalnya tuan rumahnya Qatar juga kemarin pot 1 kan 2022 Iya. gitu. Jadi Indonesia mungkin beli pot 1 dan kayaknya yang tertinggi Vietnam atau Thailand tuh salah satu Thailand ya. Berarti Indonesia Thailand, pot 2 Vietnam Malaysia, 3 Singapura Filipina. Jadi ya kalau ketemunya kayak gitu sih ya bisa jadi Indonesia dapat Malaysia, dapat Singapura atau Malaysia dapat Filipina gitu. Jadi ya menguntungkan sih sebetulnya kalau kita tuan rumah karena kan pot 1 drawing paling nggak 2 lawan sisanya Udah enteng lah sebelah gitu. sono ya. Beda kayak misalnya kita kemarin di AFF di pot ketiga ya kalau nggak salah ya. Jadi kita dapatnya ya si Vietnam, Singapura gitu. Jadi ya udahlah nggak apa-apa bagus. Gimana kalau ketemu Vietnam? Bisa ngelawan nggak timnas? Ya, dengan harusnya- ADJ Ijes. Harusnya mah bisa banget. Orang menang ya waktu itu 3-0. Menang iya. Vietnam beda kan sama yang 2024. Iya sih, Iya, iya, iya. Pelatihnya beda. Terus juga pemainnya dulu belum ada Nguyen Van Son. Iya, banyak Terus naturalisasi juga ya. Dia baru naturalisasi satu nih pemain Brazil. Iya. Giovanni gitu namanya, gue lupa. Striker. Terus ganti nama jadi nama Vietnam jadi Nguyen Loc Thai namanya. Terus satu lagi juga dia naturalisasi pemain Brazil juga masih proses. Iya. Jadi kan banyak pemain Brazil nih Vietnam. Iya. Sebenarnya Vietnam naturalisasi pemain asing itu bukan dari sekarang aja. Dulu juga di tahun 2000-an gue inget banget itu. Kipernya dari Brazil tuh. Ya, perawakannya kayak Dida gitu lah. Dulu main lawan timnas Indonesia di Solo apa di Jogja gue lupa, pakai timnas waktu itu menang 1-0. Iya. Dan itu kiper naturalisasi dari Brazil tuh. Ya. Dan ya sebenarnya kan ya pola naturalisasi Vietnam itu pola yang digunakan Indonesia Dulu. belasan tahun lalu, naturalisasi pemain-pemain yang main di Liga Indonesia Iya, kan. iya, betul. Dan itu udah nggak dilakuin lagi sama timnas kan. Iya. Dan mungkin sekarang dilakuin oleh klub. Ya. Tapi klub juga sekarang kayak agak susah. Mikir-mikir agak susah. Kalau dulu kan gampang ya. Iya. Kayak dulu Beto Goncalves naturalisasi barengan sama Esteban Vizcarra. Iya. Terus juga dulu di 2010 ada Gonzales. Kan sebenarnya itu klub-klub juga diuntungin ya. Dengan banyaknya pemain asing yang jadi pemain Indonesia, Iya. dia jadi bisa dapat kuota lagi buat narik pemain asing lagi. Betul. Ya kan? Ini gimana? Bisa lawan Vietnam? Kalau gue sih pokoknya pencinta timnas sih nggak perlu takut kalau emang skuadnya yang sekarang Tibur. Mau lawan siapa aja gas udah pasti kalah deh itu mah. Iya ya. Lewat Thailand nih lewat ya. Thailand lewat. Nah sekarang kalau di ranking FIFA kan di Asia Tenggara Thailand paling tinggi ya. Thailand 93, Vietnam 99, timnas 122. Iya, 122. Iya. Gimana Pak? Kira-kira Thailand atau Vietnam yang paling nyulitin Indonesia? Karena semenjak Indonesia getol naturalisasi belum pernah ketemu Thailand nih. Jadi kita belum pernah nggak Iya, tahu lah gimana kekuatannya. Walaupun
Ya kalau gue lihat Thailand mungkin performanya nggak sebaik dulu ya. Di kualifikasi Piala Asia kemarin untuk lawan Turkmenistan susah banget. Susah banget. Dan dia baru lolos di Menit akhir kan. iya. Dia sama Vietnam udah mastiin lolos di match day kelima ya. Match day kelima kan. Masih kelima. Gimana Pak? Kalau gue lebih pengen ketemu Thailand sih. Ketemu Vietnam udah sering lah, udah bosen lah. Temannya sih gue ketemunya Thailand sama Malaysia, tapi kalau misalnya di pairing pot satunya Indonesia sama Thailand kayaknya nggak akan ketemu kan. Ya kalau misalnya ketemu Thailand sih ya bisa lah kali ini menang lawan Thailand. Terakhir menang lawan Thailand tuh udah lama banget kayaknya. Iya. Ya kan waktu terakhir 2010 kan. 2016 yang di leg pertama ya, final 2016 AFF leg pertama final yang iya betul yang di gol- Pakansari kan. yang golnya ada yang gol aneh tuh. Skipora ya. Iya, Skipora. Nah, ya, paling ya itu sih kalau gue pengennya ketemu Thailand, tapi kalau ketemu sekarang mungkin menang. Kalau ketemu Vietnam ya udahlah lewat lah. Vietnam walaupun pemainnya naturalisasi Brasil, tapi kan ada satu syarat mereka harus tinggal di Vietnam kan, harus main di Vietnam kan. Jadi ya kualitasnya udah pasti agak menurun lah kalau main di situ gitu. Jadi ya menang lah bisa. Bisa lah kita juara FIFA Asian Cup ya. Bisa banget. Bisa banget ya. Peluang ada lah selalu Dan ada. ini juga FIA juga FIFA Asian Cup ini jadi satu dari 3 turnamen di Asia yang resmi di bawah FIFA ya. Jadi di Asia tuh ada 3, ada Piala Asia, ada FIFA Arab Cup dan juga FIFA Asian Cup. Nah ini kan FIFA Piala Asia kita tahu lah 4 tahun sekali kan itu diadain oleh AFC. Kalau FIFA Arab Cup itu 2 tahun sekali. Itu tuh ngelibatin tim-tim negara-negara Jazirah Arab, baik itu di Asia maupun di Afrika. Jadi Aljazair, terus Mesir, Maroko itu kan negara-negara Afrika Utara, terus nanti menghadapi Arab Saudi, Irak, terus juga negara-negara top lah, negara-negara top Asia Barat lah, Oman, Bahrain kayak gitu. Dan ini FIFA Asian Cup jadi yang ketiga. Kan sebenarnya ini kalau gua lihat sih mungkin dari ya Presiden FIFA kan Gianni Infantino nih ya bisa dibilang melek politik lah ya. Dia datang ke G20, terus juga Kongres ASEAN juga waktu itu datang kan itu, makanya di Kongres ASEAN itu pas diundang dia berjanji saat itu kan dia bilang gue bakal bikin kompetisi resmi di Asia Tenggara. Dulu kan kita nangkepnya mungkin AFF bakal naik pangkat nih jadi turnamen resmi, ternyata enggak. FIFA bikin turnamen baru namanya FIFA ASEAN Cup. Kalau lu lihat sendiri kira-kira apa tuh? Dari si Infantino kira-kira apa yang jadi pertimbangan dia? Dia peduli banget nih sama AFF sampai bikin FIFA ASEAN Cup. Padahal kan kalau dari regional ya Asia Timur mungkin lebih bergengsi. Asia Tengah yang ada Iran, ada Uzbekistan, ada Turkmenistan, Tajikistan, atau di Asia Barat juga ada Arab Saudi, ada Irak. Kenapa bukan turnamen-turnamen regional di wilayah situ udah jadi resmi, tapi malah Asia Tenggara yang dipilih FIFA jadi turnamen resmi di bawah garapan mereka gitu. Iya. Pasti salah satunya soal itu sih pasar sih Bur. Di sini antusias sepak bolanya di Indonesia ya sangat besar. Kita emang seneng banget nonton bola, itu jadi hiburan juga buat masyarakat di sini. Dan itu juga jadi pasarnya berarti di Indonesia doang atau di makanya kita lihat aja karena dipilihnya Indonesia sebagai tuan rumah kan pasti FIFA ngelihatnya kan antusias penonton di sini kan sangat besar kan. Ya di sisi lain juga kita liga kita Super League kita juga pasti jadi sorotan juga, supporter juga selalu rame, terus kompetitifnya juga bagus di sini ya ya kalau gue sih ngelihatnya itu sih. Cuman yang gue aneh kenapa si FIFA tiba-tiba bikin itu aja sih. Terus di sisi lain juga tetap aja kalau menurut gua Piala AFF tuh lebih bergengsi aja dibandingin yang besok FIFA Asian Cup. Walaupun ya pemain-pemain di FIFA Asian Cup yang lebih top resmi terus top bergengsi. Cuman kan di ASEAN sendiri nih di Piala AFF kita kan nggak pernah juara. Nah mau tetap aja sih itu yang bakalan jadi sorotan, apalagi dia mainnya duluan kan di bulan Juli besok kan. Ya makanya kalau FIFA Asian Cup bakalan rame kalau misalnya Indonesia bisa juara dulu nih di Piala AFF nih, gitu sih. Kalau mungkin emang ada alasan politik ya. Apalagi kan katanya mau ada pemilihan presiden FIFA juga kan 2027 kalau nggak salah. Tapi kemarin Gianni Infantino udah deklarasi kalau dia maju dan katanya sih bakalan aklamasi, ya nggak tahu juga nih ya. Tapi kalaupun misalnya presiden FIFA berapa tahun sekali sih? 4 tahun sekali. Ini nggak tahu dia udah term keberapa, lupa. Iya, ini 2016 ya terakhir dia. Iya, 3 periode. Jangan dia periode 3 ya. Nah, mungkin Blatter dia kan. Blatter juga ya.
Nah mungkin ya itu salah satunya mengamankan kantong suara aja ya. Bisa juga. Bisa juga karena kan kalau misalnya mungkin ada occasionals yang pernah nonton di Netflix ya di itu ada apa namanya FIFA Uncovered, di situ ada salah satu episode yang menjelaskan kenapa si Sepp Blatter ini bisa menang karena waktu itu dia ngumpulin dukungan dari negara-negara kecil Karibia kan. Nah mungkin nih Infantino menganggap Karibia udah bisa diamankan lah kantongnya gitu sama dia, tinggal Asia nih. Karena waktu itu Asia kalau nggak salah pas lagi zamannya Blatter kan ngajuin Mohammed bin Hammam kan, sempat tuh mau nantang Blatter tapi akhirnya mundur. Nah mungkin Infantino melihat itu negara-negara kecil ini bisa diamankan sementara yang gede-gede ya udahlah gitu. Karena yang kadang-kadang yang gede-gede kan suaranya kepecah juga. Jadi kalau misalnya dia Asia solid, Karibia solid, ini solid, suaranya ke dia semua gitu. Karena kan kayak di apa ya di bawah FIFA kan ya Asia salah satu konfederasi yang negara paling banyak kan? Iya, paling banyak. Paling banyak UEFA ya? Paling banyak UEFA kan? Kayak UEFA 50-an kan? CONCACAF kayaknya, CONCACAF paling banyak. Kayak CONCACAF enggak deh. CONCACAF. Harusnya CONCACAF sih sebetulnya. Yang iya pokoknya banyak negara Pokoknya baru banyak juga lah. sih. Iya. Kalau gue lihat kayak masih UEFA 50-an kan? 50-an ya. CONCACAF kayak paling 30-40-an kayak AFC lah. AFC 40-an. Iya, betul. Yang paling dikit kan CONMEBOL 10 ya. CONMEBOL 10 walaupun sebenarnya kayak siapa ya? Kayak Suriname harusnya masuknya CONMEBOL ya. Harusnya CONMEBOL. Kan kayak Guyana Prancis. Nempel soalnya. Nempel karena itu dia masuk di yang atas kan, Amerika Selatan bagian atas, tapi mereka masuknya CONCACAF kan. Dan kemarin di kualifikasi Piala Dunia hampir lolos walaupun kalah di playoff kan. Iya. Oke, kita lihat nanti aksi timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup ya. Iya. Semoga bisa mendapatkan hasil positif karena kan apa ya, performa timnas Indonesia ya ranking FIFA juga berpengaruh kan nanti ya di FIFA ASEAN Cup kalau timnas bisa sapu bersih 4 laga nih, karena kabarnya kan FIFA ASEAN Cup ini menggelar 4 pertandingan ya. Pertandingan, 2 pertandingan fase grup, semifinal, final. Ini kalau menang terus pasti peringkatnya bakal naik lah. Dan itu bisa dongkrak posisi timnas yang sekarang di peringkat ke 120 dunia kan. Makanya kita tunggulah pokoknya gimana kiprah dari tim asuhan John Edman kan. Jangan lupa juga kan Asian Cup itu digelar sebelum Piala Asia kan. Piala Asia. Jadi itu pemanasan juga buat Piala Asia. Nggak tahu ya, November masih ada nggak sih FIFA match? Masih ada. Oh berarti ya nggak apa-apa lah, pemanasan juga lah. Itu ngukur-ngukur jalan lah. Bener. Makanya kan di November nanti ya rencananya timnas mau manggil ngundang pemain negara top kan. Negara top. Walaupun sampai saat ini kita belum tahu kan, ya mungkin ya tim-tim yang juara Piala Dunia. Tapi mungkin ya kita PSSI nggak bisa ngundang dari Eropa karena negara-negara Eropa udah main di UEFA Nations League kan. Makanya ya bisa jadi ngundang Brazil, ngundang Argentina lagi mungkin, atau ya kata lu Jepang kan, Korea Selatan mungkin, karena makanya di FIFA Match Day November, terus juga Oktober September itu FIFA ASEAN Cup ya. Terus November, terus juga di Januari kan nanti main di Piala Asia di Arab. Nah ini kalau ngomongin Piala Asia, kita pernah bahas juga kan, katanya John Edman ditargetin masuk semifinal. Realistis nggak tuh target semifinal gitu? Ya kalau lihat skuad pemainnya ini, terus misalnya nanti ada tambahan pemain naturalisasi baru, pemain-pemain apa liga kita juga banyak yang baru bagus-bagus juga, ya sangat mungkin aja Bur. Emang secara peringkat pasti orang kalau negara lain pasti ngeremehin kan, ya Indonesia mah 120 apaan. Cuman kan di FIFA pertandingan kemarin lawan Bulgaria, lawan peringkat-peringkat yang di atas kita jauh lah. Irak, kita Arab juga gitu. Ternyata bisa ngelawan juga dan bisa menang juga kan gitu kan. Jadi ya lu jangan ngeremehin negara gua nih sekarang, negara gua mainnya bagus-bagus semua nih. Tapi semifinal Jadi realistis, semifinal ya sangat realistis, malah bisa juara. Waduh, ini. Jangan kan besok Piala Asia juga kita ambil besok. Optimis banget. Karena kayak lihat ini katanya drawing tanggal 9 ya. 9 Mei. 9 Mei. Nah, kita lihat weekend ini seperti apa jalurnya. Kalau misalnya jalurnya enak ya bisa aja semifinal. Karena kan sekali lagi turnamen itu kadang nggak lepas dari hasil undian kan. Bener. Apalagi kayak misalnya geser ke kompetisi lain kayak Liga Champions atau kompetisi domestik di Eropa gitu. Jalur dia menuju ke final, jalur dia kocok-kocokan tuh penting banget tuh, bisa kelihatan petanya. Kalau misalnya di fase grup kita lawannya ya bisa oke lah, terus
lolos nggak ketemunya Jepang sama Korea langsung gitu ya. Masih bisa. bisa lah melaju Iran, gitu. Ketemu Uzbekistan gitu bisa. Hindari mereka ya. Ya pokoknya ngindarin Iran, Uzbekistan, Korea, Jepang tuh. Kalau Australia, Arab masih bisa lah. Bisa. Australia walaupun agak berat juga ya, tapi bisa lah. Pokoknya kalau udah ketemunya Korea, Jepang, Iran, udah lah, angkat tangan aja udah. Beneran, apalagi Uzbekistan yang lagi fisiknya Eropa banget. Iya. parah keren Gitu, banget. jadi Sanov starter mulu di situ. Usah ya. starter mulu di City. Dan di drawing nanti tanggal 9 Mei timnas Indonesia masuk pot 4 kan. Ya, Ya. pot 4. Bersama Lebanon, Korea Utara dan juga beberapa negara lain lah. Dan ini negara-negara pot 3, pot 2 itu berharap nggak ngelawan timnas Indonesia, maksudnya yang perwakilan pot 4. Kayak Thailand, Vietnam masuk pot 3 nih. Iya. Nah, mereka berharap gak ketemu timnas. Iya, jangan. Karena ya mereka lebih pengen ketemu Lebanon, Iya. Iya, iya. ketemu Palestina. Iya. Walaupun sebenarnya Palestina juga nggak bisa diremehin tuh. Iya. Di kualifikasi Piala Dunia aja kemarin mereka bisa nahan Korea Selatan tuh kandang tandang. Gila banget Palestina, mungkin negara konflik bisa nahan Korea Hampir Selatan. lolos hampir babak lolos ke selanjutnya, babak kan? selanjutnya walaupun nggak lolos ya. Iya. Peringkat 5 ya. Dicurangin Oman kan. Dicurangin Oman tuh katanya. Nah itu dia makanya negara-negara Asia Barat yang wajib diwaspadain nih. Iya. Tapi Piala ASEAN juga main di Arab kan, Iya. di Arab Saudi. Nah ini nih ya faktor-faktor non teknis juga Iya. benar. wajib Benar-benar. dihindari kan, Diwaspadai, waspadai juga. Dan ya negara-negara yang udah kita lihat kan kayak Qatar Iya. di Piala Asia U23 berkali-kali ngerugiin timnas kan. Betul. Dan akhirnya mereka kalah sama Jepang ya di babak perempat final. Sedangkan timnas bisa lolos terus tuh. Iya. Kayak ya mereka kena karma lah intinya. Iya. Kan Qatar walaupun di Asia Sengah tapi pas main di Bantai-bantai juga. Piala Dunia dibantai juga kan Iya, sama iya. Belanda, Sama sama Ekuador. Ekuador ya kan. Makanya memang levelnya sampai di situ doang. Iya. Dan selain Piala Asia juga kan kita 2026 udah pasti nggak main lah ya. Karena kan ya udah nggak Iya. mungkin ada playoff tambahan karena Iya. FIFA udah konfirmasi Iran yang bakal main di Piala Dunia 2026. Maksudnya Iran tetap ambil bagian gitu Iya. kan. Selanjutnya setelah Piala Dunia 2026 tentu ada Piala Dunia 2030. Ya ini nih kabar terbarunya Presiden FIFA Gianni Infantino katanya menyetujui rencana 64 tim 64 untuk tim negara ambil bagian. Kan Iya. sekarang kan di 2026 itu udah 48 ekspansi ya. sebenarnya Iya. kan. Dari 48 dari 32 nambah 16. Nah, ini nambah 16 lagi jadi 64. Iya. Lu setuju nggak penambahan negara itu? Kalau gue pribadi sih enggak, karena Kalau gua enggak sih. nggak eksklusif jadinya. Iya, Malah nggak menurut gue tuh 32 udah paling ideal. Iya, Iya, Jadi 32 yang ideal. main di Piala Dunia memangnya dia punya negara Iya, iya. punya kualitas. Iya, Kalau betul. 48 bahkan 64 tuh udah 48 ya. tuh udah paling atas lah. udah paling Nggak usah atas. ditambah. Jadi negara kalau 64 itu ya nanti ujung-ujungnya ya negara-negara aneh yang main. Negara aneh. Iya, iya. Ya sebenarnya tujuannya kan diperbanyak jumlah peserta Piala Dunia, tujuannya supaya negara-negara banyak, yang kecil-kecil nih Ambil bagian. Bisa ikut, Ya ditambah kan. lagi juga market kan. Dengan banyaknya jumlah pertandingan kan sponsor lebih banyak. banyak, hak siar lebih Jualannya banyak, lebih duit lebih benar. banyak. Benar. Ya, gitu. Cuman ya itu, gue setuju sama Bur, pertandingannya kurang eksklusif. Jadi harusnya emang 32 negara 32. terbaik yang ikut Piala Dunia gitu. Lebih seru aja gitu, Iya, lebih yang FIFA bagus-bagus kalau mau aja. lebih merata sebetulnya ya dikocok ulang aja ininya apa namanya jatah-jatah tiap konfederasi. UEFA 13 gitu kan. Iya. Asia kemarin kalau misalnya masih 32 sih cuma 4 apa 6. 4 ya. Nah, 4. 4,5 lah. Iya, Satu iya. lagi lewat ya. playoff gitu. Jadi kalau mau pemekaran, kalau mau pemerataan gitu Lebih ya adil dikocok ya. ulang aja Iya, iya, slotnya, benar. jangan Juga. ditambah-tambahin terus jadi nggak kompetitif. Mungkin secara komersil menjual ya, bisa dapat sponsor banyak dan pertandingan lebih banyak, tapi secara kualitas mungkin yang lebih turun. Iya, benar. Atau mungkin solusi lainnya adalah Piala Dunia dibikin 2 divisi. Dua Jadi divisi bisa. tapi nggak ada degradasi. Jadi pokoknya setiap 4 tahun sekali ada divisi 1, divisi 2. Jadi divisi 1 itu yang negara-negara topnya yang 32 yang kayak Brazil, Argentina dan lain-lain. Nanti divisi 2-nya negara-negara yang mungkin kalah di playoff atau yang secara performa di kualifikasi itu ya oke lah, walaupun nggak bisa lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau gitu juga kita nontonnya nggak fokus juga. Kenapa Piala Dunia tuh sakral banget 4 tahun sekali? Ya itu karena kita kan fokus nonton Nunggu, tuh ya. di sebulan itu kita fokus nonton bola Piala Dunia doang tuh, udah nggak ada yang lain-lain. Kalau dibanyakin lagi misalnya ada di divisi 1, divisi 2 kayaknya kurang Iya sih. menarik Udah, juga. 48 aja udah 48. Iya. Nggak usah tambah-tambah. Udah ini udah paling bagus. 48 yang paling banyak ya. 48 ya udah maksimal. Menurut udah. gue sih nggak seru sih kalau Nggak lebih dari seru, gitu. nggak Jadi seru.
meruntuhkan ya kesakralan Piala Betul, Dunia. betul. Bener. Piala Dunia yang sangat menarik ya kan dengan hadirnya negara-negara top. Ganggu lah. Iya. Ini ya sebenarnya 48 negara udah aneh kayak Udah aneh banget. Curacao Iya, main, apaan Cape nih? Verde main ya kan. Iya. Terus ya negara-negara lain lah. Iya kan. Apalagi negara-negara main. Iya. negara-negara Amerika Utara, Amerika Amerika Tengah kan Selatan, aneh-aneh kan. Iya. Terus juga di Asia, kalau Asia sih menurut gue Enggak. masih oke lah. Kayak Irak, Arab mereka kan secara performa juga di kualifikasi kemarin masuk fase akhir kan. Iya. Ya yang aneh-aneh kan negara-negara di luar Asia, Eropa sama Afrika sih. Sama Amerika Selatan. Amerika Selatan, iya. Sisanya aneh-aneh. Ya Oceania oke lah Selandia Baru gitu. Iya. Tapi ya aneh lah di luar itu lah. Makanya gue mah berharap di Piala Dunia besok negara-negara yang aneh-aneh itu ya bisa jadi keep kuda up hitam lah ya. lah gitu. Terus ya Daripada ada jadi lumbung pemain-pemain bola. yang bisa dilirik lah nanti. Oh ternyata Klub besar ya. Iya. dari negara ini ada pemain yang bagus loh gitu dan bisa Kayak ngangkat Verde juga. dibeli Indonesia. Yoran Fernandes. Iya, Yoran Fernandes. Ya, siapa tahu Yoran Fernandes main Piala Dunia kan Ya, kita nggak tahu. benar. Sebenarnya kan ada banyak juga pemain yang sebenarnya jadi bintang di negara tapi negaranya nggak masuk Piala Dunia kan. Iya. Kayak kalau Italia nggak usah kita hitung lah. Dia memang itu bego aja kan. Iya. Tapi kayak di Georgia ada Kvarat, Ada Kvaratskhelia, iya. itu kan itu pemain hebat banget kan. Iya. Tapi negaranya nggak masuk Nggak Piala masuk. Dunia. Terus juga kayak Haaland kemarin nggak lolos, Nggak lolos, walaupun iya. akhirnya Norwegia. sekarang masuk. masuk ya kan. Makanya kita lihat lah nanti gimana persaingan di Piala Dunia 2026 ya. Ya, Lu siapa prediksi juara? Piala Dunia Prancis Prancis ya. Prancis ya. karena Arsenal Arsene ya? Wenger. Arsenal. Terus ya. Kalau gue sih, sebetulnya gue punya ada beberapa sih, nggak cuma satu, 2 atau 3 lah. Salah satunya Portugal sih kalau gue. Tiga lah ya. Portugal. Portugal emang lengkap banget ya. Bang. Kuat lengkap, kecuali lini depan ya. Iya. Jangan maksa bapak-bapak satu itu main Iya. aja udah. Udah itu ini. Tapi jangan. bapak satu itu ditunggu banget ya. Nah, sayangnya itu. Ya mainnya 5 menit terakhir lah. Kemarin kan dia diundang ke Gedung Putih kan, sama Donald Trump udah Iya, tanda-tanda itu, Iya, tapi- tanda dikasih trofi Iya, gitu. bapak-bapak itu mainin 5 menit terakhir aja. Kalau udah mau juara, ya maininnya nggak apa-apa. Yang pas juara Euro juga ini jadi Iya. diri di samping karena Jadi cedera samping kan. ini nggak Iya, main kan. Cedera kan habis Iya. diajar sama Banyak Payet. malah dikata-katain kan Portugal bisa juara kalau nggak ada dia. Iya, bener. benar. Dia Ronaldo di Piala Dunia 2022 juga ketika Ronaldo di cadangan menang 5-0 lawan Swiss kan, Iya, Gonzalo betul. Ramos hat-trick. Gonzalo Iya, Ramos iya. hat-trick, Jadi bener. ya jadi perdebatan lah kayak gitu. Kalau gue Portugal. Portugal ya. Oke. Kalau gue kalau nggak Prancis Brazil gue pengen. Brazil Gue ya. sih Brazil, jagoan gue Brazil. Lu Makanya- tetep Kalau gue ngeliat squad sih. Tapi kalau ngelihat squad saat ini sih Prancis, gila banget Prancis. Depannya gila gila banget. banget sih. Minusnya di tengah doang. Iya. Rabiot, Kante tuh menurut gue udah tua. udah Ada Chomini, senior ya. ada Chomini, Iya, ada iya, di TikTok tuh ada lagu yang bagus tuh soal Prancis tuh. Siapa namanya? Dembele, Olis, gue lupa. Dembele, Olis, Cherki. Udah itu. Oh, iya. Lu cari aja di TikTok French World Cup song tuh ada tuh keren tuh. Iya. Mbappe depannya. Oh, Mbappe. Gila Wah. banget. Oke deh, pokoknya lu Iya. Prancis, Iya, Portugal, Portugal. gue Brazil. Oke. Iya. Kita nanti pokoknya kita pembahasan Piala Dunia nanti kita bahas di episode Khusus selanjutnya, ya. episode khusus ya. Iya, betul. Untuk membahas siapa kira-kira tim yang akan jadi juara Piala Dunia. Sedangkan di pembahasan hari ini kita bahas soal kiprah timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup yang dipercaya jadi tuan rumah. Oke, makasih banyak Ya. Bang Feby, Pak Arung, nanti kita Ya, ngobrol Bud. lagi. Ya. Oke, Okezoners, sampai kita cukupkan obrolan kita hari ini. Dan jangan lupa juga nanti di hari Minggu tanggal 10 Mei jam 15.30 waktu Indonesia Barat saksikan live reaction antara Persija melawan Persib Bandung di YouTube official Okezone. Oke, kita seru-seruan bareng ya untuk menyaksikan laga yang menentukan gelar juara Super League musim ini. Oke, Okezoners, sampai jumpa di kick-off selanjutnya. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.